Pak Mahfud ini luar biasa. Waktu melobi kita mau jadi ketua, mau jadi anggota MK, dia ngasih buku yang ditulis oleh Pak Mahfud. Saya kira Pak Beni, Pak Suding juga yang ada waktu itu ya pasti terima buku dari Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud juga luar biasa juga sebagai politisi tadi. Sebelum kita geber, dia geber kita dulu. Itu juga jagoan. Cuman Pak Atria Dahlan terprovokasi. Terprovokasi, padahal itu gaya orang politik. Itu gaya orang politik. Jadi waktu Pak Mahfud sok-sok serius tadi, ya saya sih ketawa-ketawa aja. Ini belum lagi gaya Maduraan. Udah politisi, orang Madura. Ya buktinya begitu ada 2-3 kali interupsi, Pak Mahfud kemudian sadar, wah dulu saya juga begitu. Waktu tempat duduknya di tempat duduk Pak Suding itu kan suka di situ dulu Pak Mahfud duduknya. Situ Pak Mahfud paling suka di situ. Iya kan, betul kan Pak Suding? Paling suka di situ. Jadi dia juga sadar mungkin, wah dulu juga saya begitu tuh. Kalau ngejar-ngejar. Jadi kita anggap itu bagian dari upaya kita sama-sama untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua, saya juga masuk itu pengantar Pak Mahfud, Bapak Ibu anggota Komisi 3. Kedua, bagi saya 9 tahun itu lama sekali itu. Ya, akumulasinya lama sekali. Kalau saya pelajari Pak Mahfud di dalam Perpres nomor 2 ini di pasal 8 ini ada nih bea cukai pajak nih di sini. Ya. Dan di pasal sebelumnya pasal 6-nya disampaikan bahwa minimal setahun sekali harus rapat. Nah, ini sepanjang perjalanan itu, apakah nggak ada rapat, apakah tidak ada komunikasi, termasuk oleh Ketua PPATK, karena kalau kita lihat kan sekretaris merangkap anggota ini kepala PPATK. Artinya dalam sebuah organisasi, sekretaris itu orang kedua. Nah tentu saja kepala PPATK menurut hemat saya punya kemampuan untuk berkomunikasi formal dan informal kepada instansi-instansi ini, termasuk yang ramai dibicarakan di Kemenku, pajak dan bea cukai. Nah, sebenarnya selama ini terjadi, walaupun kita tahu Pak Ivan ini kalau nggak salah kepala PPATK kelima Pak ya, setelah Pak Yunus Husin ya, yang pertama kali, baru Pak yang kelima lah Pak Ivan ini. Bagaimana sebenarnya selama ini respon mereka? Kalau membuat LHH itu kan memang tupoksinya PPATK. Dan ini kan juga baru hasil analisis, belum merupakan bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana menurut saya Pak, hasil analisis. Karena itulah Bapak sampaikan ke pajak, sampaikan bea cukai supaya mereka tindak lanjuti. Keempat, saya tidak mempersoalkan 349, Ibu Sri Mulyani ngomong 3,2, tadi 3,35. Bagi rakyat, Pak Mahfud, Pak Ivan, ini goalnya mau kemana? Ya, target dari Pak Mahfud sebagai ketua TPPU ini apa untuk kepentingan negara? Kita beberapa kali memang membaca
bahwa Pak Mahfud menyampaikan kalau mandek dalam rapat-rapat saya tweet. Ya kan sebenarnya tweet Pak Mahfud soal Sambo dulu bagus, ya. Hanya saja yang kurang dari tweet Pak Mahfud ini menyampaikan nanti lihat di dalam persidangan ada kalimat-kalimat tidak senonoh. Saya tunggu-tunggu nggak ada Pak. Sidang Sambo dari awal sampai akhir. Yang anak-anak nggak boleh dengar katanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud menjaga itu saya kira ya berhasil, semuanya dapat sanksi hukum yang cukup berat dan masyarakat memberikan tepuk tangan terhadap penegakan hukum di pemerintahan Presiden Jokowi. Karena selama ini titik lemah itu dianggap di bidang penegakan hukum.